Dapat. Cakep. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'du. Salam kenal semuanya ya. Salam silaturahim dari saya Hafiz Andrian. Bisa dipanggil Bang Hafiz aja, jangan Ustadz. Ustadz Hafiz itu Ustadz Dimas. Kalau Ustadz keceknya Dimas ya Mas ya. Bisa panggil Bang Hafiz biar lebih akrab. Sebenarnya harapannya dari KKT ini selain daripada Olga, olahraga bersama gitu ya. Ingin juga ada sisi lainnya, yaitu di perkumpulan kita memang main mini soccernya, main futsalnya atau olahraganya itu jadi ajang silaturahim ya. Nah teman-teman, saya kemarin baca sebuah kisah, ini menarik nih ya, khususnya buat teman-teman yang lagi terlilit utang ya. Ada nggak utang di sini? Sabar ya. Banyak ya, banyak yang punya utang, banyak ya teman-teman ya. Teman-teman saya mau nanya deh, teman-teman tahu ini kisah nyata dan memang sekarang masih proses juga. Jadi di muamalah saya ini, di usaha saya ini sekarang teman-teman saya itu dia kejeblos utang sampai 400 juta sampai sekarang. Gede banget ya? Iya. Sampai bingung mau bayar dari mana gitu kan. Itu bukan kesalahan saya, emang kesalahan teman saya yang dia lalai mengamanahkan uang kepada orang yang menurut dia dipercaya tapi akhirnya dibawa uangnya. Jadi singkat cerita saya lagi main minyak, teman-teman kalau tahu minyak kita tahu ya? Minyak apa tuh namanya? Goreng subsidi ya. Jadi saya itu sewa gudang di Serang di sana, terus saya supply minyak ke sana. Di sana sudah ada karyawan yang dibayar per bulan, sama udah tahu supply minyak tuh kemana aja, ke agen-agen yang memang lepas bayar. Jadi naruh minyak dia bayar minyak begitu. Nah uang kita putar lagi per bulan, kita tuh profit berapa kita bagi, kita gaji karyawan sama buat investor gitu dan sebagainya. Nah pas bulan ketiga itu orang yang diamanin megang uang itulah ya, bulan pertama amanah, bulan kedua amanah, bulan ketiga udah makin gede nih perputaran uangnya gitu kan, udah hampir 900 juta gitu. Terus sama dia ya biasa. Nah, ntar store-nya ke bank, ya taunya sama dia dipakai yang lain. Sampai bulan keempat dia nggak bisa kasih laporan, bulan kelima investor nanya dia nggak bisa kasih uangnya, semuanya hilang. Outstandingan tinggal beberapa barang-barang kayak drum, terus apalah di gudang gitu ya. Termasuk mobil baki kita sewa harian 200.000. Jadi akhirnya aset-aset dikumpulin itu cuma dapat 7 jutaan. Sedangkan harus dibalikin ke investor tuh modalnya 200 juta, belum dia profitnya setiap bulannya tuh kita kasih 4 sampai 5 juta. Itu belum yang buat saya, buat yang kerja gitu ya. Sampai akhirnya sekarang karena penanggung jawabnya teman saya ini gitu ya, saya kan sebagai saksi aja, saya pembantu dia. Saya nggak pernah tahu apa yang dia lakukan ketika dia mengamankan kepada orang yang memang nggak pernah laporan kepada saya. Sampai akhirnya kita ke Bekasi ke rumah orang yang khianat itu, kita minta gitu ya semuanya gitu. Dia udah nggak punya apa-apa lagi. Termasuk handphone yang kita pakai sehari-hari aja dia udah nggak punya. Dia nggak bisa dihubungin, entah itu alasan atau apapun. Sampai akhirnya kita mau menuntut pidana juga, ini bukan pidana kan, bukan pidana, ini perdata. Sampai akhirnya kita mau coba panggil kuasa hukum ini buat dia somasi, kan somasi 1, somasi 2 kalau nggak bayar jadi pidana kan gitu ya, dia bisa balikin atau penjara gitu. Cuman langkah-langkah ini sepertinya kita belum jadi karena dia pun nggak punya apa-apa gitu. Kalaupun dia di penjara nggak balik uang kita semuanya. Akhirnya teman saya siap untuk bertanggung jawab bagaimana caranya bisa nyaur semuanya. Sekarang kita mulai ngeritis lagi dari awal. Yang baru berjalan sekarang itu adalah di travel sama tiketing gitu. Jadi ya mulai ada receh-receh lah, 1 juta, 2 juta kumpulin gitu. Cuman ya kalau keuntungan buat saya, buat dia, buat silakan buat berutang atau apa gitu ya teman-teman. Nah pelajarannya apa? Ketika ada masalah itu saya nanya. Jadi Sayyidina Umar waktu itu saat jadi khalifah, waktu itu saat menjadi khalifah terjadi musibah besar ya. Jadi musibah besar, lalu ketika banyak korban yang berjatuhan, lalu banyak kerugian yang didapatkan, Sayyidina Umar waktu itu bukan bertanya kepada para menteri-menterinya kerugiannya berapa yang kita terima, jumlah korban yang jatuh berapa jiwa, enggak begitu. Sayyidina Umar tanya waktu itu kepada menterinya, maksiat apa yang masyarakat ini lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berikan bencana di negara kita. Jadi maksiat apa yang dilakukan sehingga diberikan sebuah ujian buat orang-orang yang taat sama Allah. Ya, terus juga teguran buat orang-orang yang lalai, azab buat orang-orang yang maksiat itu lalai ya. Kalau dia lalai ingat lagi ditegur berarti. Kalau dia azab berarti buat orang yang kafir ya.
gitu ya teman-teman. Jadi ketika datang bencana itu bisa jadi cobaan, bisa jadi ujian, bisa jadi azab, bisa jadi borongan gitu ya. Nah gitu. Saya tanya sama si teman saya ini, kenapa bisa seperti ini? Sholat ente bagaimana? Ternyata dia jawab, ya anak udah lama nggak sholat tuh. Ternyata teman anak ini dia udah lama nggak jaga sholat 5 waktu. Urusan sama Allah aja kagak dia jaga. Gimana Allah mengurusin urusan dia? Itu simpel gitu teman-teman. Ya. Akhirnya anak baca sebuah kisah Abu Umamah waktu itu Abu Umamah sahabat Nabi, beliau lagi terjerat hutang sangat banyak sekali sampai beliau berdiam diri di masjid, itikaf di masjid, duduk di selasar-selasar masjid, nggak pulang-pulang. Sampai Rasulullah datang, wahai Abu Umamah, kenapa kok tidak pulang ke rumah? Pak tidak rindu kepada anak istri? Kenapa ingin selalu dari masjid? Ya Rasulullah, aku sungguh bingung, besok aku harus ditagih semua hutang-hutangku ya Rasul. Aku nggak punya harta sedikit pun ya Rasul. Bagaimana aku bisa menyaur, membayar hutang-hutangku ya Rasul? Rasulullah kasihan melihat Abu Umamah seperti ini. Akhirnya, wahai Abu Umamah, maukah engkau aku ajarkan satu buah doa yang bila mana engkau baca niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan engkau baca rutin gitu ya karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bukan insyaallah, yakin, maka dengan wasilah doa ini Allah akan menyelesaikan semua urusan-urusan. Mau ya Rasul? Bayangin yang ngajarin doanya siapa? Rasulullah. Langsung orang sahabat Nabi kan cepat ngafal ya. Diajari. Doanya gimana? Nih kalau hafal alhamdulillah nih ya. Dikatain Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa min wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya hafal boleh pulang duluan. Bisa ya? Dan Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Nah insyaallah Anda sari. Nah, coba deh. Anda juga lagi coba teman Anda suruh ngamal itu sama coba suruh perbaiki sholatnya. Alhamdulillah sekarang sholatnya mulai berubah gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan wasilah dia berubah bukan karena ada utang aja ya. Sekarang utang lunas ya terus istiqomah. Teman-teman, pelajarannya yang saya dapat adalah apa teman-teman? Kalau kita mau urusan kita diurusin sama Allah Subhanahu wa taala, istilahnya lancar berkah gitu. Urusan tuh nggak harus kita untung banyak teman-teman, yang penting berkah. Jalan terus ya. Kalau teman-teman nih punya toko misalnya, pelanggannya kita meskipun margin dikit nih, tapi pelanggannya terus-menerus continue, nggak hilang-hilang. Bahkan dia ceritain lagi ke orang lain sampai teman-teman makin banyak pelanggannya. Seneng nggak begitu? Dibanding marginnya gede, hilang habis itu pelanggannya. Jangan beli sana mahal, sana kan gitu ya kira-kira. Mending yang continue. Kata Rasul gimana? Khairul amal adu muha wa in qala. Sebaik-baik amal kecil meskipun sedikit tapi istiqomah. Ya, adu muha, dawamnya itu istiqomahnya meskipun sedikit. Jadi nggak apa, teman-teman lagi usaha kan lagi musim kurban ya, termasuk kalau teman-teman mau nyari sapi, nyari kambing, saya juga jualan gitu ya, paling iklan gitu ya. Nggak mau jadi reseller silakan. Harga dari sini sekarang segini ya bang, antum jual lagi segini boleh jadi kan mungkin masjidnya musola lagi cari bingung ya, referensi kan boleh. Kan berbagi rezeki kan. Nah gini nggak apa info-info gitu. Nah itu nggak apa-apa, untung anak kecil bisa karena satu kambing untung harus 100.000 karena antum ikut. Ya anak kasih 150.000, anak 50.000 nya nggak apa-apa kan gitu. Sapi bisa lo untungnya nih, anak gope gitu kan. Karena antum yang jualin, anak kasih kanut 3,5, anak 1,5 boleh. Gitu-gitulah ya. Atau mau malah apapun yang teman-teman punya misalnya, silakan di share di grup. Nah termasuk yang baru-baru sedang dirintis ini teman-teman. Kalau teman-teman mau cari tiket misalnya gitu ya, mau keluar negeri, domestik, garansi harga termurah beli di Anda dibanding aplikasi manapun. Traveloka, Tiket.com dan sebagainya. Kalau ada selisih, Anda ganti selisih. Kayak gitu kira-kira. Jadi muamalah apapun itu share aja teman-teman. Jadi memudahkan urusan. Satu pelajaran teman-teman, jaga urusan kita kepada Allah, terutama kewajiban ya. Apa itu? Di antaranya sholat yang Allah teman-teman. Ya bahasa kasar teman-teman, bandel gimana pun sholat jangan tinggal. Ya. Sholat aneh gak bisa berubah total bang. Aneh masih bandel gitu. Tapi sholat perlahan terus dijaga. Boleh jadi dengan antum sholat ini nanti akan timbul nih hati ada cahaya turun hidayah di situ kan. Akhirnya antum dapat taufik juga, lama-lama yang tadinya bandel jadi makin baik.
Sholat jangan ditinggal tuh, urusan sama Allah jangan sampai dilalaikan ya. Nah yang kedua, jaga bagaimana adab kita sama nih dua makhluk ini yang luar biasa. Yang pertama kepada ayah ibu kita, yang kedua sama guru. Kalau hidup ini pengen berkah, pastiin ini ayah ibu sama guru itu ridho sama kita. Jangan berharap kita hidup ini berkah kalau ayah ibu kita atau guru kita gedek hatinya sama kita, atau gedek nggak, kesel. Ya tuh jaga ayah ibu kita hati sama guru kita. Insya Allah teman-teman, ini dua makhluk ini ya, ayah ibu sama guru kita jaga hatinya. Beliau doain kita, urusan kita Allah gampang. Allah. Gitu. Ya. Jadi teman-teman bahagia. Jadi sekali lagi biar bagaimanapun sehebat apapun kita, jangan lupa kita lahir dari seorang ibu. Kalau lagi kesel banget sama ibu, ingat lagi kita nggak ada apa-apanya. Udah maafin diri sendiri ya kan, minta maaf sama ibu, minta ridhonya. Biar semua urusan kita Allah berkahi, Allah lancar. Kadang-kadang kan gitu ada masalah nggak kelar-kelar. Boleh jadi kita nggak pernah minta doa sama ibu kita gitu. Jadi itu teman-teman yang mungkin hari ini akhir-akhir ini saya dapat banget pelajarannya gitu ya. Jaga sholatnya, jaga hubungan kepada Allah, dan juga kepada ayah ibu sama guru kita. Maksudnya sebaik mungkin kita bisa memberikan manfaat kepada sama saudara kita. Terakhir, kita memudahkan urusan saudara kita, maka nanti Allah akan memudahkan urusan akhirat kita. Ya, terima kasih sekali lagi, enjoy main olahraganya, terus juga enjoy bersama-sama kami di kajian Tangerang ya, bisa terus sama-sama. Nanti kalau ada event-event gitu datang dong ya. Kemarin Ramadan yang datang ini lagi. Nanti insya Allah teman-teman hadir ya. Kalau kita ada event-event yang membangun ya, menggugah dan mengubah asik ya, agar kita bergairah asik. Biar gitu Bang Dimas ya. Mohon izin ya. Itu aja dari saya teman-teman ya, sekali lagi bukan menceramahi, Dani udah biasa ceramahnya Dani. Setiap hari tadi. Ya bukan menceramahi, bukan menggurui. Saya juga masih muda ya, masih proses terus bagaimana menjadi anak muda yang baik meskipun belum baik ya. Di sini nggak ada yang paling baik, semua sama-sama kita belajar menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum, ikan hiu melambai-lambai. Sudah ada, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.